Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Nun Lutfi Priambodo dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang the language channel atau saluran bahasa. Saluran bahasa dalam beberapa hal istimewa ini adalah saluran yang paling berkembang di dalam komunikasi manusia dan memiliki perbedaan terbesar antara manusia dan hewan lainnya. Bahasa adalah materi pelajaran yang luas. Ini dapat dipelajari dari berbagai perspektif untuk mencapai berbagai tujuan. Bahasa sebagai objek estetika itu mempelajari penyebaran oleh penyair besar seperti penulis naskah, drama, dan novelis. Kemudian di sisi lain, mungkin tertarik pada sifat-sifat sinyal suara dari sudut pandang pengoptimalan transmisinya melalui kabel atau sebagai gelombang radio. Yang pertama, bahasa adalah pandangan dari linguistik. Dengan konsep-konsep seperti gender, tense, number, dan case, bagi para sarjana Yunani kuno termasuk Plato dan Aristoteles sebagai cendekiawan Kristen yang bernama Erasmus menerbitkan bahasa Latin pada tahun 1513. Pada tata bahasa Prancis abad ke-17 menghasilkan tata bahasa rasional yang dirancang untuk menekankan kesamaan antara bahasa yang berbeda dan berpendapat bahwa bahasa hanyalah varietas universal logika dan rasionalitas, sebuah ide yang telah dihidupkan kembali belakangan ini oleh Chomsky dan lain-lain. Bahasa membentuk pemikiran linguistik, deskriptif, dan hipotesis relativitas linguistik. Franz Boas dalam penelitian dan pengaruhnya pada linguistik bagaimanapun sangat berbeda karena Boas dilatih sebagai antropolog. Di sana dia mulai bekerja pada budaya dan bahasa pada orang-orang Indian Amerika Utara. Program penelitian besar dengan Boas sebagai figurehead-nya diluncurkan sebagai upaya untuk menangkap dan mengabarkan bahasa tertulis yang aneh dan banyak dari mereka yang menghilang selamanya. Chomsky dan linguistik modern. Chomsky pertama kali menjadi perhatian pada psikolog ketika dia menerbitkan ulasan yang sangat kritis tentang buku bahasa oleh Beavoris, B.F. Skinner. Dia melakukan tanpa perlu menawar proporsi absolut dari kalimat baru ke kalimat lama untuk diucapkan, menetapkan titik dasar bahwa merakit dan mengkode kalimat baru tanpa menimbulkan masalah bagi pengguna bahasa. Dua turut merupakan tata bahasa. Tujuan mereka adalah untuk merakit atau menggambarkan kalimat gramatikal karena aturan menghasilkan daripada hanya menggambarkan kalimat. Jenis tata bahasa ini dikenal sebagai tata bahasa generatif. Struktur dalam dan permukaan. Menurut Chomsky sebagai ahli bahasa yang mencoba menjelaskan kompetensi yang nilai melalui penilaian tata bahasa sebagai membuat penilai tentang kebenaran, intuisi pembicara, hukum ketika dirumuskan merupakan tata bahasa yang merupakan seperangkat aturan yang mampu menghasilkan kalimat gramatikal dan hanya kalimat gramatikal. Kemudian tata bahasa transformasional beraksi. Aturan yang menghasilkan struktur dalam disebut dasar atau struktur frasa aturan sebagai format alternatif untuk daftar aturan tersebut. Kita dapat mengekspresikan pertumbuhan struktur yang dalam sebagai pohon yang dengan rapi menangkap keterkaitan elemen-elemen dalam struktur dalam. Ini beroperasi pada pohon struktur dalam untuk menciptakan yang diinginkan struktur permukaan. Transformasi opsional yang berbeda akan mengubah struktur dalam kami ke dalam struktur permukaan kalimat terkait lainnya. Domain dan unit bahasa. Aturan percakapan yang menginstruksikan pembicara relevan, ringkas, dan jujur juga dapat dilihat sebagai pengaruh pragmatis. Berbagai ahli bahasa sekolah mungkin ingin menyangkal bahwa masalah pragmatis adalah perhatian yang tepat dan linguistik, tetapi mereka jelas penting bagi siapapun yang ingin menjelaskan normal dan alami. Ceramah. Sintaks berhenti pada tingkat kalimat, tetapi ada hal perlu yang dikatakan tentang bagaimana kalimat digabungkan menjadi teks. Sebagai contoh, formalitas sebuah teks akan mempengaruhi kata-kata dan jenis kalimat yang digunakan orang, seperti halnya fungsi teks. Mereka semua adalah aspek dari wacana yang memperhatikan seseorang ketika seseorang melihat ke atas kalimat pada pencipta teks, baik oleh satu pembicara atau penulis dalam monolog atau oleh dua peserta dan dalam satu percakapan. Morfologi, fonologi, dan fonetik berhubungan dengan kalimat, klausa, frasa, dan kata yang ditentukan berdasarkan kelas seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat.
Untuk masuk ke dalam kata-kata tersendiri, kita harus meneliti domain morfologi, fonetik. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramat. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi bahasa dalam menghasilkan alat ucap manusia, serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. Hierarki dan unit bahasa. Paragraf terdiri dari kalimat-kalimat, yaitu terdiri dari klausa yang terdiri dari frase, yang terdiri dari kata-kata, yang terdiri dari elemen, yang terdiri dari fonem. Apa lebih pada satu tingkat juga akan menjadi pada setiap tingkat yang lebih rendah. Kita akan berpendapat kemudian bahwa unit-unit ini semua akan aktif dalam perencanaan pidato, seperti yang terungkap dari ide-ide seperti artikulasi, dan aktif kembali dalam rekreasi pesan pembicara dalam pikiran pendengar. Prosodi. Pengecualian untuk prinsip hierarkis adalah kumpulan fenomena yang tidak dapat disegmentasi dan yang dikenal sebagai prosodi. Istilah prosodi mencakup hal-hal seperti intonasi atau naik turunnya suara, ritme, variasi kecepatan bicara atau amplitudo yang menggabungkan dengan intonasi yang memberikan penekanan yang lebih besar pada berbagai macam kata atau suku kata, jeda dan sebagainya. Meskipun menarik perbedaan di bab sebelumnya antara prosodi dan paralanguage, pada kenyataan sulit untuk membuat pembagian yang keras dan cepat. Paralinguistik fitur termasuk hal seperti nada suara, kenyaringan, tempo, dan presisi artikulasi. Semua ini dapat digunakan secara komunikatif untuk menyampaikan aspek pesan seperti visual. Fitur ini seperti gerak tubuh atau ekspresi wajah. Demikian presentasi yang dapat saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.